dalam jantung alam semesta yang luas, di mana mata kita tidak dapat melihat dan pikiran kita tidak dapat memahami. Terdapat makhluk Tuhan yang agung yang namanya bergema di langit-langit yang tinggi, dan kisahnya telah diceritakan di dalam kitab-kitab suci yang paling mulia. Dialah Jibril, roh yang terpercaya, utusan penyampai wahyu untuk para nabi dan rasul yang memiliki 600 sayap. Namun, siapakah malaikat agung ini? Mengapa dia diberi kehormatan yang begitu besar? Mengapa Allah Zat yang Maha Tinggi menyebutnya di banyak tempat dalam Al-Quran? Mengapa namanya dikaitkan dengan wahyu dan kenabian, bahkan menjadi simbol kekuatan dan kesunyian dan ketaatan mutlak kepada Allah Zat yang Maha Agung? Pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh hati orang beriman dengan rindu dan jiwa-jiwa merindukan untuk mengetahui rahasia makhluk yang menurunkan Al-Quran ke hati Nabi Muhammad SAW, Tuhan seluruh makhluk. Ketika kita membaca dalam surat An-Najm, dan dia melihatnya turun lagi kali yang kedua di dekat Sidratul Al-Muntaha, di mana terdapat yang menjadi tempat berlindung, kita menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa, melainkan momen langit di mana Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya yang tidak dapat ditanggung oleh manusia kecuali oleh orang yang dipilih oleh Allah. Jibril bukan sekedar utusan antara Allah dan hambanya, melainkan manifestasi keagungan ilahi, salah satu tanda penciptaan dan jembatan penghubung antara langit dan bumi. Ketika Allah SWT ingin memberikan manusia dan menuntun mereka dengan cahayanya, Ia mengutus malaikat Jibril. Maka terjadilah wahyu, pesan dan rahmat yang dianugerahkan dalam hadis. Kita menyelami kisah malaikat Jibril. Semoga Allah menyertainya untuk merenungkan penciptaannya, kekuatannya, keagungannya, dan kemuliaannya, serta memahami mengapa Allah Ta'ala menjadikannya malaikat terbesar dan paling terkenal. Dan karena itulah Allah mengutusnya dengan tugas-tugas sebagai pembawa wahyu, karena dia tidak pernah berkhianat, tidak pernah sesat, dan tidak pernah tergoda. Allah Zat yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini dengan hikmah dan kekuasaan yang tertinggi, sehingga di dalamnya terdapat makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang dapat kita lihat dan ada yang tak dapat kita lihat. Ada yang dapat kita pahami dengan akal kita, dan ada yang melampaui batas pemahaman kita. Di antara makhluk-makhluk tersebut, malaikat adalah yang paling mulia. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah mendurhakai perintahnya dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya. Allah menciptakan mereka dari cahaya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW dalam hadis sahih. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dengan apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Maka malaikat adalah makhluk pertama yang diciptakan dengan sifat taat, tidak mengenal kemaksiatan, dan tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan dunia. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak lelah, tidak bergaul, dan tidak bereproduksi. Hidup mereka adalah ibadah yang terus-menerus, pujian yang tak henti, dan sujud yang tak terputus. Mereka adalah pasukan Allah di langit dan di bumi. Di antara mereka ada yang menjadi pembawa singgasana, penjaga surga dan neraka, pencatat amal, dan yang diutus dengan perintah Allah kepada hambanya. Namun meskipun jumlah mereka sangat banyak dan kedudukan mereka sangat mulia, Allah Zat yang Maha Kuasa telah mengutamakan sebagian di antara mereka, meninggikan derajat sebagian, dan mengistimewakan Jibril yang semoga Allah memberkatinya dengan kedudukan yang sangat mulia. Tidak ada yang menyamainya di
di antara seluruh makhluk Allah. Malaikat Jibril bukanlah malaikat biasa. Dia adalah roh yang terpercaya, pembawa wahyu dari langit, utusan antara Allah dan para nabinya, dari Nabi Allah Adam alaihissalam hingga Nabi Allah Muhammad. Semoga Allah memberkati mereka semua. Allah Ta'ala menjadikan malaikat Jibril sebagai perantara antaranya dan makhluknya yang terpilih, sehingga ia menurunkan syariat dan perintah ilahi serta membawa kitab Allah dari langit. Malaikat Jibril dipilih untuk tugas yang agung ini karena ia adalah malaikat yang paling agung dalam penciptaan dan sifat yang paling jujur, paling taat, dan paling dekat dengan arsh Allah. Allah menggambarkannya di dalam kitab-kitab yang mulia dengan sifat-sifat agung firman-Nya. Dia yang memiliki kekuatan di sisi arsh yang mulia dan yang terpercaya. Ini adalah penjelasan tentang kekuasaannya, kedudukannya, dan kepercayaannya. Malaikat Jibril, semoga Allah memberkatinya, diciptakan dari penciptaan yang agung. Dia memiliki 600 sayap, dan setiap sayapnya menutupi cakrawala. Tiap sayapnya jatuh butiran-butiran mutiara dan permata, dan darinya memancarkan cahaya yang tidak dapat ditahan oleh mata. Ini adalah bentuk manifestasi dari kemampuan yang diberikan Allah kepada dirinya, agar ia dapat melaksanakan tugas agungnya dan membawa cahaya kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Dan salah satu tanda agung keagungan kedudukannya adalah bahwa Allah Zat yang Maha Agung menyebut namanya bersamaan dengan para rasulnya. Tiap nabi pernah bertemu Jibril, menerima pesan dan wahyu, dukungan dan pertolongan. Dia adalah pesan Allah pada para rasulnya, dan ini adalah kehormatan yang tidak diberikan pada malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang ditugaskan dengan tugas terbesar di alam semesta ini, yaitu penyampai firman Allah kepada para nabi dan rasulnya. Dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Pada pilihannya, Allah menggambarkan dalam kitabnya yang suci dengan beberapa sifat yang menunjukkan kedudukan dan kekuatannya dan kepercayaan firman-Nya. Sesungguhnya itu adalah perkataan seorang Rasul yang mulia, yang memiliki kekuatan di sisi Allah, Zat yang Maha Tinggi, yang ditaati, kemudian yang terpercaya.